Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Ter akan menyampaikan materi bahasa Indonesia atau muatan bahasa Indonesia di tema 1 subtema 3, yaitu cara membuat ringkasan baik itu teks dan teks tertulis dan lesan. Nah, dalam membuat sebuah ringkasan tentunya kamu harus tahu dulu ya, ringkasan itu apa. Nah, ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli yang menyajikan suatu karangan agar lebih pendek. Nah, fungsinya untuk apa itu? Ringkasan itu berfungsi agar apa? Agar sebuah bacaan ataupun itu akan lebih menjadi pendek ya, pembaca lebih mudah untuk memahami dan mengerti isi bacaan itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat sebuah ringkasan yang berasal dari teks tertulis? Coba perhatikan. Nah, dalam membuat ringkasan ini yang pertama adalah kamu harus membaca ya, membaca naskah asli, semuanya dibaca sehingga kamu bisa memahami, baik itu sekali, dua kali, bahkan berkali-kali, biar intinya agar kamu paham teks bacaan itu. Yang kedua, kesan umumnya apa dalam bacaan itu ya, inti dari bacaan itu apa. Lalu berikutnya adalah yang kedua, mencatat gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu kemarin sudah kalian bisa menemukan ya, kalian bisa menemukan gagasan pokok dari teks itu, membaca setiap paragraf dan mencatatnya ya. Kemudian gunakanlah kalimat yang baru ya, tapi harus sesuai dengan naskah urut-urutannya, serta menggunakan kalimat baru itu menjadi lebih pendek, tapi inti dari kalimat itu atau bacaannya bisa dipahami ya. Lalu ada ketentuan tambahan itu diantaranya adalah menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalimat yang tidak mempunyai arti berbeda, hanya satu kalimat, satu arti, satu makna, menjadi sebuah kata ataupun kalimat yang lebih mudah dipahami ya. Kemudian ini contohnya, hari Sabtu ini SD Bangsa akan mengadakan acara pentas seni dan budaya masing-masing. Nah, dari bacaan itu gagasan pokoknya adalah SD Bangsa akan mengadakan pentas seni dan budaya. Terus kalimat itu menjadi kalimat utama dan ditambahi kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Nah, bagaimana dengan membuat teks atau meringkas teks berupa teks lesan? Nah, ini kalian harus indera pendengaran yang kuat ya, indera pendengaran yang dipakai, yaitu satu, tentu saja harus mendengarkan teks tersebut ya dari seseorang yang memang yang menyampaikan ya. Jadi dengarkan baik-baik teks itu. Nah, itu kemudian sama seperti tadi, menentukan gagasan pokoknya, lalu tulis gagasan pokoknya itu apa menjadi sebuah kalimat baru ya. Ini Pak Ter akan berikan contoh sebuah teks lisan, nanti kalian mencari gagasan pokoknya dan kemudian mencari gagasan pendukung serta terakhir meringkas bacaan tersebut ya. Anak-anak, Pak Ter akan memberikan contoh teks lisan. Perhatikan teks lisan berikut ini. Zaki seorang atlet yang multitalenta. Selain menjadi atlet olahraga voli, Zaki juga seorang fotografer yang sering pergi ke berbagai tempat yang indah untuk mengambil foto. Bakat yang digeluti Zaki dalam olahraga voli pun pernah mewakili juara Indonesia memenangkan Olimpiade pada 3 tahun yang lalu.
Selain voli, Zaki juga masih sering bermain bola dengan teman sekampungnya. Nah, itu adalah contoh sebuah paragraf yang secara lisan. Nanti kalian cari kalimat utama sebagai gagasan pokok dan kemudian ringkaslah paragraf tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun sedikit materi yang Badar sampaikan. Kalian bisa mencari referensi ataupun bisa belajar sendiri dari berbagai sumber ya. Karena kondisi saat ini pandemi yang belum berakhir, kalian harus belajar dengan jarak jauh ya, belajar dari rumah. Semoga kita berharap pandemi ini cepat berlalu, kalian bisa berangkat ke sekolah kembali dengan aman, tenang, dan nyaman. Tetap di rumah, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.